Mungkin lakaita macam-macam ceramah, tapi Denis semebu barongko. Betul tidak? Makanya jangan sombong, karena silalu tas sidapi tahu. Dulu pernah kejadian saya berangkat ceramah di Bulukumba. Tiba-tiba macet mobil saya di Jeneponto. Saya berhenti. Tidak lama kemudian ada mobil dari arah Bulukumba. Dia lihat saya, langsung dia rem mobilnya. Kenapa Ustaz? Saya bilang, mogok ya toh. Dia bilang, tunggu saya carikan tukang bengkel. Loh kan, tidak lama muncullah dua tukang itu pakai baju seragam bengkel. Dua orang. Yang satu direndreng karena buta rapat. Jangan lah tingku tambah masalah mana paharian. Orang buta rapat, Pak. Ternyata yang buta rapat inilah yang ahli. Dia ngomong sama Pak Rendrena. Alia kunci-kunci 12. Ia retom milik emat anda malah dikunci-kunci 10-2 disuruhangi kunci 10 Pak Nala. Nah kan aneh begitu dia pegang langsung dia lempar karena kata teh aneh serea. Tuh satu masalah. Nah semua dimakan datanya iya sih dia. Ah diambilkan anak kan ini cocok meneh. Itulah kunci 12. Dia buka dia buat nak kecaki merungnya rotoy. Di situ kembali saya sadar astagfirullahaladzim. Saya bisa pidato, tapi tidak bisa perbaiki mobil rusak. Dia bisa perbaiki mobil rusak, tapi tidak bisa pidato. Silalu tas sidapi tahu, jangan ada yang sombong. Ada saya tahu, ibu tidak tahu. Ada yang ditahu ibu, saya tidak mengerti. Betul tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya'allahu ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdullah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ikhwanul muslimin muslimat jamaah takziah calon mati yang saya hormati. Saya hanya pembukaan ceramah, nanti ceramah yang sesungguhnya Guru Mukarram Dr. Kiai Haji Yusri Arsyad LCMA. Maka biarlah saya mengantar beliau. Dan insyaallah sebentar ditutup dengan doa untuk Guru Kiai Haji Afifuddin Harisa. Jadi saya hanya pengantar kata. Dan jujur saya masih demam. Tadi malam mendarat sudah salat isya barangkali nyampe di rumah. Sampai saya tidak mengikuti acara di Kanwil tadi malam. Saya bilang tidak bisa saya. Jadi ini bukan ceramah, pengantar ceramah. Ada ungkapan saya baca, man dakhalal qabra bila zadin. Siapa yang masuk di kuburan, maksudnya dikuburkan, bila zadin, tanpa bekal. Nigi tama ku kuburu di patama ku kuburu de gaga bokonna. Siapa yang masuk di kuburan tanpa bekal, faka'annama rakiba bahra bila safina.
maka dia seperti orang yang menyeberangi laut tanpa perahu. Kira-kira kalau ibu menyeberang ke pulau Lailai tanpa perahu, talang kita, punah tidak kita talang kira-kira. Nasami punah tidak setengah mati, mas. Nasami mati. Jadi siapa orang yang masuk di kuburan, dibasuhkan di kuburan tanpa bekal, maka dia diandaikan menyeberangi lautan tanpa perahu. Maka pertanyaan yang muncul adalah, apa bekalnya? Kan gitu kan? Apa bekalnya? Ada penggalan ayat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ada tafsir Isyari. Takwa 4 hurufnya. Ta dari kata tawadu, merasa rendah hati. Di nama tempo tawadu. Jadi bekalnya menuju ke sana tawadu, jangan sombong. Agak belum mau tempuang, Pak disengeng ada orang lebih hebat dibanding kita. Betul tidak? Mungkin lah kaita macam-macam ramah, tapi Denis semebu barongko. Betul tidak? Makanya jangan sombong, karena silalu tas sidapi tahu. Dulu pernah kejadian saya berangkat ceramah di Bulukumba. Tiba-tiba macet mobil saya di Jeneponto. Saya berhenti. Tidak lama kemudian ada mobil dari arah Bulukumba. Dia lihat saya, langsung dia rem mobilnya. Kenapa Ustaz? Saya bilang, mogok yotoe. Dia bilang, tunggu saya carikan tukang bengkel. Loh kan, tidak lama muncullah 2 tukang itu pakai baju seragam. Bengkel. 2 orang. Yang satu direndreng karena buta rapat. Jangan lah tingku tambah masalah muna pahari ande. Orang buta rapat, Pak. Ternyata yang buta rapat inilah yang ahli. Dia ngomong sama Parendrena. Alea nga kunci-kunci 92. Ia retom milih emat anda malah dikunci-kunci. 10-2 disuruhangi, kunci 10 Pak Nala. Nah kan aneh. Begitu dia pegang, langsung dia lempar karena teh aneh, serea. Tuh, satu masalah. Nah, semua di maka datanya iya sih dia. Diambilkan, anak ini cocok mene. Itulah kunci 12. Dia buka, dia buat, nak kecaki, merungnya rotoi. Di situ kembali saya sadar, astagfirullahaladzim. Saya bisa pidato, tapi tidak bisa perbaiki mobil rusak. Dia bisa perbaiki mobil rusak, tapi tidak bisa pidato. Silalu tas sidapi tahu, jangan ada yang sombong. Ada saya tahu, ibu tidak tahu. Ada yang ditahu ibu, saya tidak mengerti. Betul tidak? Tahu buta macam apa kau tu? Purato di Mekah itu kelompok orang rambuta kota tiarwai matame matawapo. Kelompok tama pakai tongkat rotan. Ya roh ya wale saya dikurendrengi akad taku supaya saya dapat pahala. Tapi mungkin dia mengamalkan itu kalau masalah ibadah, kalau masih mampu tidak dibantu orang jangan mau dibantu. Makanya kalau berwudu jangan minta dituangkan air, tuangkan sendirilah biar lebih banyak pahalanya. Jadi dia jadi kurendreng. Ternyata kelompok orang buta ini rewetun na pura tawa apa pura ni masuk aja sunat. Tudah mana nih kurma kapal aku? Ternyata hafal Quran semua. Jadi dia tuh paling di Mekah tahu buta air rata-rata pak kapal Quran. Ma pada tuh di Jupandang kutanya pak gitar pak kacaping. Kenapa? Karena di Mekah ada yayasan untuk menampung buta itu mapak kapal Quran. Ini dek gagah. Jadi dia buta tapi hafal Quran. Jangan pandang enteng.
Saya pernah bicara Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA, mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama, di kamarnya. Dia bilang sama saya, pernah saya berhaji sama dengan Gus Dur. Terus Gus Dur bilang, Said, cari orang lalu minta doakan kita. Maka saya cari orang yang besar surbannya, yang menurut penglihatan kasat mata, bansana na diterima Pak Dongen. Maka saya beritahu Gus Dur, itu orangnya Gus. Dia bilang, bukan itu, yang lain. Maka saya cari lagi yang berpenampilan di bawahnya itu. Ini orangnya Gus. Oh, bukan, yang lain. Maka saya cari orang yang paling sederhana di Masjidil Haram. Begitu saya dapat, saya bilang, ini Gus. Dia bilang, oh ya, itu. Maka saya mendekat ke orang itu lalu salam. Assalamualaikum. Langsung dia bentak saya. Assalam. Apa? Maka saya berkata, mana kau tahu koro-koroangnya disuruh melo doang. Apa? Saya bilang, saya minta didoakan bersama itu. Doa apa? Selamat dunia akhirat. Langsung katanya dia bilang, Fatihah. Saya sudah ngomong Fatihah, dia berdiri. Lalu berkata, ya Allah, apa salahku sampai engkau bocorkan rahasiaku kepada orang? Sesudah saya dengarkan kata-kata itu, orang itu saya tidak tahu kemana lagi arahnya. Ini ceritanya beliau. Artinya adalah, jangan suka pandang enteng orang, karena kita tidak tahu siapa yang lebih dekat kepada Allah. Betul tidak, Bu? Yakin minta ke ibu-ibu telu lapik jilbabna, 2 tasbihna. Kadang hebat nih, belum tentu. Belum tentu. Menuju ke Allah, bekalnya pertama, tawadu. Jangan sombong. Takwa. Kemudian yang kedua, qaf. Qaf dari kata qanaah, merasa cukup apa yang dia miliki. Tapi bukan berarti ada satu tidak mencari dua. Silakan cari dua, silakan cari tiga, silakan cari 4. Tapi di saat tidak ketemu, jangan pernah iri dengan keberhasilan orang. Ini biasa susah tahu, Pak, tahu melihat to. Ini tahu nang ambulas. Dilarikan ke rumah sakit. Contoh. Merasa cukuplah apa yang dimiliki. Nah, pandang merasa cukup apa yang dia miliki, kasogi. Sering saya ungkapkan bahwa sesungguhnya hakikat kaya bukan jumlah. Silakan kaya materi, tapi itu kan bukan pertama dan utama dan segalanya. Karena kaya itu adalah rasa. Makanya kalau kita ketemu siaga nih otota, kan jumlah. Tergantung orang merasakan. Mungkin ada orang tidak punya spring bed di kampung, tapi mangorok matindro toh. Kemarin saya ngobrol sama teman-teman bahwa saya bilang orang-orang di kampung rata-rata panjang umurnya. Padahal air minumnya wae galung. Ini wae gallong. Tuh, panjang umurnya. Mungkin salah satu penyebab kurang iri hatinya. Kemudian dia penolong, tidak pernah hitung-hitungan. Padahal wae galung na inu. Gotong royongnya tinggi. Degaga iri hatina. Jadi kung katomate ngakadetay may tamato ni malasa. Ada juga sih yang mendadak tapi megangi malasa maita. Sudah 2 bekal. 1 tawadu, yang kedua merasa cukup apa yang dia miliki. Qaf, waw. Takwa. Dari kata wara, punya sifat kehati-hatian. Kalau saya berteman dengan orang ini, salah sedikit saya juga bisa capila seperti itu. Capu dah cerita pada Anda rupa tahu. Kemarin di Jeddah waktu saya mau naik di pesawat, ada orang tegur saya, Ustaz, pintu berapa ki itikaf?
Saya bilang di WC 3. Mana kau Ustaz? Kada kakoka tuh di WC 3 terutama. Berapa malam ke Ustaz? Bukan berapa malam, 2 jam, si jam masuk sika. Nah saya 10 malam kak Ustaz. Kada kau manca juali nih tuh. Agak nanti baca waktu tak 10 malam koro. Mete silona se dia. Nah biasa tuh ngerumpi ki. Mengisi waktu. Kada kau wali kelas mana kilolongan. Jadi dia itikaf 10 malam tapi ku tahu itu mi dicarita. Ya anu makoy. Capu bawang itu pahalamu. Mana ketemu carita. Lebih mau makko bawang no. Jadi berteman juga lihat-lihat orangnya, siapa yang saya mau temani. Niga welo wewa mas sahabat. Supaya kalau kita ikut sama orang, insya Allah kita ketularan jadi orang baik. Kalau orang teman-teman itu adalah orang baik, kita ketularan jadi orang baik. Almarhum Farid orang baik. Coba siapa di sini kalau ketemu di jalan, dek namanya kita itu kau dena siapa ki? Betul tidak? Ya nasi runtuk ki, mau diajar deto ita ya, deto mita ya, lain pada lo gitu. Sambar napau. Ya. Coba di sini siapa yang pernah ketemu di jalan tidak disapa sama Farid kalau ketemu? Nagorai ki ada. Orang baik dia. 40 orang baik berkata orang baik. Tanra ya Roma kadato salama. Jadi ya tuh tanrana to salama angkalinge bicarana si bolana, si depe bolana, sahabatna, orang yang ditemani bergaul. Kalau mereka pada berkata orang baik, maka itu tanda to salama ya tuh. Nah ya tuh si tanrana to macilakae. Angkalinga tuh bicarana si depe bolana, sahabatna, orang yang ditemani bergaul. Kalau mereka pada berkata, tau kondisi pantu baju dalinta ke mati. Tanra to ya tuh maka ada tuh macilaka ya tuh. Tanda. Farid orang baik. Jadi saya langsung saya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah saja kasih. Jadi perbaikilah sifat kepada orang. Jangan suka cerita kekurangan orang. Tahu tuh ibu-ibu saya nasi runtuh 2 telu. Mustina ibu-ibu emang yang mencari penceramah. Apa mau dia lo mangkali bicara nah parang kali ngatoki. Saya demi senganu. Saya tuh baju nana pakai malep di huni. Jaki mau sengalena pun na tuh tania anu na sapu-sapu nendreng itu. Ya tuh ibu-ibu Pak Saisa ku sirunte bicara baju. Bicara burasa. Bicara tape. Lapkain na tahu na carita. Anak natin na carita. Begitu ibu-ibu itu sebahagia. Woi, sebahagian. Ya tahu situ ibu bapak-bapak aku serunte nama cerita ku tuh macawa maneng lo kani coling mak bicara porno. Udah na bicara porno mak bicara bainengi. Itu puluh ni tahu umuruna mak bicara bain tahu melo mate poso ye. Tapi itu masih mending karena bukan orang dia bicara. Tidak bicara baju, mana ada bapak-bapak bicara baju? Lo nih lagi mana lepas tahu dia pakai bajunya. Betul tidak? Diliangi lagi baju di beneran macam movie. Mana sih mulia nggak? Masih bagus bajuku yang lalu. Padahal dia kasih akad tanah beneran lo toy na kita penampilan lah kain. Tapi dicairi gitu. Jadi kata tuh bapak-bapak pamula tarawih malam pertama sampai takbiran ya tutur baju kokona. Puraman lepet tahu apa ni nareme. Taruh ke metone dicekon na bajuna la haula wala quwata illa billah.
Allahu Akbar. Tapi baine saisa. Engka to saking elok na penampilan maka to bamupi tahu na buka memen ni kuduna. Mamude memen ni. Kato ibu-ibu makoro. Tahu emang kato balik na mamude. Ada ndak bapak-bapak begitu deh gaga. Mamude memen ni tahu emang kato balik na mamude. Engka to elo to di asam mati nuru lo masih ge panapi mangaribi na taruh memen ni sajadana. Napa cinampa deh boleh? Masalah to ya roh. Mangaribi na taruh memen ni. Napa deh boleh? Ni ka magkoro ibu-ibu to bapak-bapak deh ka magkoro. Allahu Akbar. Tapi itu kejadian ibu-ibu di kampung orang. Dan mungkin di sini tidak jauh beda. Saya ulangi, bekal menuju ke kubur adalah takwa. Tawadu, merasa rendah hati. Qaf, qanaah, merasa cukup apa yang dia miliki, jangan pernah iri terhadap keberhasilan orang. Yang ketiga, wara, punya sifat kehati-hatian. Kemudian terakhir, takwa. Alifnya itu adalah ikhlas. Segala sesuatu yang pernah diperbuat, ikhlaskan kepada Allah. Ada yang nanya, makanya Ustaz saya setiap menyumbang di masjid tidak kutulis namaku karena ikhlas. Belum tentu tuh ikhlas kok. Dulu ada itu dibilang dek gana Pak Balu buka di Pasar Cidu. Selalu saya umumkan biasa aku menyumbang dek gana 300.000. Maka deko dia Ustaz aja na tatepu asekku kadang-kadang supaya nang kali tahu ya jianu. Apa jianu tuh dia pernah menyumbang. Jadi jadikan dakwah bil hal. Yang kata tuh saya tanpa nama 20 juta. Tanpa nama 20 juta. Muka linga mero tanpa nama. Iya roh, iya. Upawagi bapak nama kada tanpa nama nah. Baja lokasi bukan cerita sih. Nah semua kali nggak mau diuni tanpa nama 20 juta. Ya tuh. Agar masalahnya nata mungkin bawan ni waseng. Bahkan bisa disebut namanya ada orang contoh. Tinggal tanya nurani yang paling dalam. Pujian ya apa bukan? Ya, kurun masalahnya kan? Orang sementara main domino di sini. Tiba-tiba satu orang bapak langsung dia tabe. Dia empaskan sajadah di situ, baru dia kamat. Pujian kira-kira. Secara tidak langsung mengajak orang berhenti main domino lalu kita salah berjamaah sama-sama. Tuh. Makor. Malah ikhlas itu tidak ada definisinya. Agar seng ikhlas, pengalat alam ini seng. Hanya diandaikan di kitab Syarul Hikam, labanun kholis, susu murni, tidak ada campurannya, semata-mata karena Allah. Inilah bekal menuju ke kubur. Tawadu, qaf qanaah, waw wara, alifnya adalah ikhlas. Coba nih nama-nama. Soko ni kung kamanengi. Kapan dia tawadu tidak suka mandang enteng orang berarti dia tidak sombong. Kapan dia qanaah maka dia mencari rezeki sesuai. Kalau yang haram dia tidak mau. Buat apa? Kemudian dalam pergaulan dia cari orang-orang yang sekira-kira temannya bisa mengajak kita sama-sama masuk surga. Yang bisa menasihati kita. Kemudian apapun dia lakukan dia ikhlaskan semata-mata karena Allah. Ikhlas tidak ada bicaranya. Dedi seng pekoga definisina. Maka jangan terlalu cepat kita memvonis orang neraka. Sabaleta belum tentu toh. Ditanya, kenapa begini ibadahnya neraka? Belum tentu neraka. Sabab kesekutomi rupa disegena. Kuya tuh ibu-ibu emang gampang tamat di surga ku ibu-ibu pak. Satu sumpajang.
5 kali sehari semalam. Mau dia gagas sunnah nah. Jatna di kabelia, jatona di ba'diyah, jatona di duha, jatona tahajud. Yang na 5 piara. 1. Yang kedua mah puasa ki purani di mudni. Yang ketiga hormatilah kaita. Mau dia kesumpah sunnah. Tapi hormat dilakain dah. Pangkat tu gare bayi ni kade lisu lakain Bapak nah. Andre memang no. Na sila loko lisu kasi batarang na setara di pak kusubu ya situ muju jai. Andre memang no. Ya ko de mu Andre aja lalu mu teduh kawan. Makun reaga yi. Ina to nak bayi ni tahu pa ilo dian nasua. Tapi dito sila kay aja to si to magigili. Yang mana kilolongan ngere maneng. Pangkat to gare lakay ko lo lama balanca benena mapatama pa tay proposal. Ica tak mana pa yolo tomat sekian. Tarasi sekian langsung iko season na lama balanca. Lagi gili. Are mana ni lena pamatoroy. Makunray melot tama suruga pakalambilak kaita. Yaki gerak-gerai. Teliti negara rata-rata tuh lakay cedek bicarana rata-rata. Nawa-nawa ni. Nawa-nawa kasi tanay ro lalangatita ro kada ko mabicara kasi balakay ko siaga ro ya warekada siaga tawalena jumlah jumlah. Maderi 2 lakay ta 10 pak ba ni. Repo dia kali ngapa cek. Awe ka masih. Ato kasi lo pulakay monro. Tu dan delo na baydina. Apa dato marangkali nga pidato. Mun rumango ako to. Cocok ni rupa, cocok ni. Aja tam menu, mekoki. Karena senang. Pana-pana meteki au, lais itu judulnya. Pembahasan lais itu. Allahu Akbar. Maka dia nabita. Ya rupa kulut tak Khadijah riwatuna lalu petunya wana. Saya suruh na po Allah Ta'ala, selama kita bersama, tolong maafkan aku. Mungkin ada dari tutur bahasaku, karakter perilakuku yang pernah membuat perasaan suamiku tersinggung. Maafkan aku Rasul. Kata Rasul, tidak ya Khadijah. Aku kagum dan kagum kepadamu ya Khadijah. Sekiranya ada jalan engkau lebih duluan masuk surga dibanding aku, silakan masuk surga duluan, nanti di dalam surga baru kita jumpa. Tapi tidak mungkin ya Khadijah, mesti aku yang pertama. Tapi ketahuilah, berat rasanya kaki ini aku langkahkan masuk surga kalau engkau belum ada di sisiku. Masya Allah. Kata Rasul, aku kagum dan kagum kepadamu ya Khadijah, karena tutur bahasamu menyejukkan perasaanku, karakter perilakumu membuat keromantisan rumah tangga. Si bayi Saisa agana selakaina tutur bahasamu teriris perasaanku dan karakter perilakumu menaikkan tensi tekanan darah. Allahu Akbar. Maka dari pangluta Khadijah, ona Fatimah, ona apa? Nasa pawangnya abamu na Pak Masiri kaya. Kau beritahu abamu karena aku malu. Itu surban yang sering dipakai abamu, beritahu. Tolong surban itu yang menjadi salah satu pembungkus tubuhku ini. Makanya, maka ada gerut atau pandritata.
Itu kain ihram yang pernah dipakai ukuf di Arafah. Taruh madecen ya roh. Salah satu pembungkus kalau meninggal adalah itu. Maka dah kiki dasarna itu. Maka dia pangluta Khadijah, pawangnya bamuna. Salah satu pembungkus tubuh buku ini adalah surbangnya Rasulullah. Jadi tanya bid'ah ya roh tania. Roh barakah. Dan Sayyidah Khadijah ketika akan mengembuskan nafas dipangku oleh Rasulullah. Nabi tan riwai. Napa disapu nih ubun-ubunnya. Capek tangan kanan diganti tangan kiri. Loyo tangan kiri ditukar tangan kanan. Dan Sayyidah Khadijah mak bune-bune ni pusat nak kualindrona seperti mutiara. Nah nala ni Nabi tasruban na dia lap. Lalu dia jilat sedikit. Ternyata tidak terasa asin. Dena mapejena. Terini Nabi tamita benena. Dan setiap air matanya Rasulullah yang menetes ke pipinya Khadijah. Nala di pangulutah Khadijah wa matanya palebang iko di rupana. Pengaruhnya adalah memancarkan sinar mukanya Sayyidah Khadijah. Baraka jekne matanna nak bita. Jadi aru nabita dia tu pada. Tuai matanda. Nakala perawatan muka pemutih langsung memancarkan sinar. Teri nabita. Jadi nabita lagi teri. Maka tosi dilaogi. Teku ngarugi. Tenar kuna naka tabo jene mata. Peko gada na teri na puleri laleng. Demu teri ko patanya lakaimu. Betul tidak? Coba gada lakaimu demu teri kira-kira. Anaknya nangis, wajar, normal. Bapaknya meninggal. Ya kungka anak mati bapaknya sila ada macawa. Anak sinting ya tuh. Geteng lah rumah sakit dadi topongoro. Masa mak nu muteran apa sih balas ko makala. Tahu anak jangan-jangan tuh ya. Dia bilang ada penggalan hadis fala bakia maka jangan nangis. Nangis yang dilarang adalah nangis yang meraung, api raung. Api toto, mak dana-dana, mate bapak nana jungkir mulai ruangan dapur sampai ruangan tamu. Dari ruangan tamu salto semuter he. Nah kalau ku kana memang pantama ke di rumah sakit Pertamina, ngapa di puskesmas noerang, nampak BPJS poeng, ngapai? Lanyak mi, nah ini dilarang oleh agama. Larang. Tekut teri tau ini kada tau dia na teri. Nak kena we mata, mai ku nak kena we mata ga? Kecuali sesudah dimandikan, sudah dibungkus kain kafan, lalu dibuka kain kafannya, jangan sampai kena air mata. Apa silaluna tuh kasih pura nih, macaka, mapaci. Paham tidak kira-kira? Kung katau mati lah kain na teribay na normal ya tuh. Malah ya tuh kulakai mati. Lakai mati pak, rata-rata itu banyak pingsan. Rata-rata pingsan. Mana mama burane koro-koro mingka puna mati burane nda pingsan. Suami meninggal, istri pingsan. Tapi istri meninggal belum pernah saya melihat suami pingsan. Pura kimita ini. Ya deto. Sandra nyo ko to di telistri na isok kaluru. Oh. Kudi tanangi pak anggap memang ibu may tamat to ni malasa. Tapi memang benar sudah lama sakit, mampu dia ungkapkan. Tapi istri ditanya kenapa bapak, tidak mampu dia jawab, langsung pingsan. Nah itu pertanda perempuan itu lebih dominan sifat rasa dibanding rasio. Kalau laki-laki dominan rasio pemikiran dibanding rasa. Kenapa ibu? Maita ni malasa. Maita ni malasa. Nah itu namanya rasio. Tapi perempuan dia nulepau ya roh, langsung pingsan. Apa rasa? Nah butuh kedua sifat ini disatukan, dikawinkan. Sifat inilah dipakai mendidik anak-anak. Ada yang keras, ada yang lembut. Tapi anak-anak TK lebih dominan itu dibentuk karakternya dengan rasa dibanding rasio. Makanya taman kanak-kanak itu gurunya perempuan semua.
Karena butuh dibentuk rasa. Kapan ada TK bapak-bapak guruna, bubar dia tuh TK. Ngapa na bubar? Alu-alu nak kambusul aban na anak ka. Apa ko makade nangko prak kambusul mesti ngaban na anak ka. Bubar TK. Sehingga kalau seandainya suami istri lalu cerai dan anaknya masih kecil, bagus kalau ibunya yang bentuk. Karena butuh dibentuk dengan rasa. Saya ulangi, suami meninggal, istri pingsan, normal itu. Istri meninggal, suami tidak pingsan, juga normal. Karena perempuan kan rasa. Anaknya di Jakarta, ibunya di Makassar, sakit anaknya di Jakarta, ibu-ibu biar tidak diberitahu, dia gelisah. Takulet tinro lusaki. Nakan buradene, woi, ngapa tadi tinro? Nakan ngaparin jo anakku di. Aro anak-anak pau. Makade ilakai na tinro lalu mako. Dia rasakan galena tapi bainena rasakan. Makanya anak yang masih hidup mamanya muliakan itu mama. Syukur kotomu pindomu. Di suatu saat baru dia mau berbuat baik sama mama, dek toni gaga mama. Bangsa ya dua-dua degagan. Saya rasanya nyesal melihat orang dorong ibunya tawaf. Saya tidak pernah dorong mamaku tawaf. Saya iri orang dorong bapaknya tawaf. Saya tidak pernah dorong bapakku tawaf. Yang istri-istri bersyukur yang pernah dorong suaminya. Contohnya di Mardiana. Ada soro lah kain nama tawaf. Mamoro-moro to cuani. Alhamdulillah. Kena di Mardiana. Ustaz, ada pakai tak murah? Kata, yo ada. Berapa Ustaz? Karena kan lebih murah daripada orang. 23 hari 30 juta. Oh itu mas saya Ustaz. Magina kor semurah toh. Kadang-kadang jadi muloko dia. Kalau di tempat lainnya apa uang masih kok? Iya musuh saya matu. Lebih mau jadi muloka. Nah, saya larang. Saya bilang nikmati nih. Ada uang, ada tenaga, kenapa tidak dinikmati? Di suatu saat isinya lagi mapedi sedi, satu gigi yang sakit, maka tidak mampu dinikmati makan coto. Betul tidak? Jadi kalau kaki mapasa bu nang kamu doita, jangan tuh maita matawa apa? Mana kakoi matawa apa? Sedi barang elo dilipi itu toko dia tamaki. Ya tahu si bapak-bapak, pitu barang elo nali, set di toko na tamaki selesai. Tanah ini, dia nolak masuk saya lah ya. Tapi ibu-ibu isa set di barang pitu toko di cek hargana. Li semua itu tahu matur di pamulang ya. Ya lemak bentor lagi nasi agak bentor ditahan. Pak beca kan ditahan mana. Tapi dimaklumi tuh Pak tuli anak-anak kasih nengerang. Nah setalomu sing kawalannya anakku. Dain jalan tinumbu, romplo sabu. Nah karena 7 sabu mau di. Nah karena Pak beca kan naik makin minta katek goyang. Kan tidak tak beriak lah. 20 sabu ditawari 7 sabu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya rasa sudah lama pengantar ceramah ini. Nanti ceramahnya lebih panjang lagi. Ini baru pengantar Pak, baru daftar isinya. Ya, isinya nanti Al-Mukarram. Dengan sangat hormat saya yang mempersilahkan langsung Andre Geruta mengaji olo ya. Oh mengaji olo napale. Jadi tidak apa-apa kita sampai subuh. Saya jujur saya sangat capek saya.
sangat capek, tapi dengan persaudaraan. Fahri itu orang baik, Al-Mukarram Guru Mustaming sudah saudara sejak dari dulu, jadi tidak ada alasan saya tidak isi ini malam, tidak ada alasan. Ada lagi tadi Ustaz isi tongki maghrib pisah. Engkau di Polda Duhur tadi, Ustaz jadal tadi Polda kayak ikolah ceramah, elok kompuno kak. Dan biar bagaimana itu tenaga Pak semakin berkurang, tidak sama dulu. Inilah yang saya sampaikan. Nanti kita pas saja memang di HP kita untuk rekam ke beliau, karena itu ilmu yang disampaikan beliau. Kalau saya baru pengantarnya, baru daftar isinya. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.